Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya para adik-adik mahasiswa dan para karyawan yang sedang mempelajari materi di mata ajar atau mata kuliah pengantar akuntansi 2. Kali ini saya Catur Sasongko akan mempresentasikan soal dan pembahasan soal-soal pilihan ganda pengantar akuntansi 2. Materinya adalah laporan arus kas. Ya, laporan arus kas. Video lebih lengkap, pembahasan lebih lengkap maksud saya, dapat Anda peroleh dengan mengunjungi e-learning penerbit salemba.com, cari e-learning akuntansi suatu pengantar 2, karangan saya sendiri, Catur Sasongko, Aisyah, dan Kuroton Ain. Nah, dapatkan juga video pembelajaran lainnya terkait dengan topik-topik yang ada di buku akuntansi suatu pengantar, kuis-kuis, dan juga video soal dan pembahasan komprehensifnya. Nah, e-learning ini dapat Anda peroleh dengan membeli buku akuntansi suatu pengantar 2 yang original tentu saja, dan atau Anda membeli akses e-learningnya yang berlaku selama 6 bulan seharga Rp85.000. Value for money kan, Rp85.000, Anda bisa akses selama 6 bulan, Anda bisa ulang-ulang, ada video tentang konsepnya, ada soal pembahasan, ada kuis yang Anda bisa kerjakan sendiri. Dan itu e-learningnya akan berkembang, dalam artian akan terus ditambahkan soal-soal atau video-video baru untuk memperkuat pemahaman Anda terkait materi atau topik-topik yang ada di mata ajar atau mata kuliah pengantar akuntansi 2. Baik, saya mulai ya. Kita mulai dengan soal nomor 1, dividen tunai yang dibayarkan ke pemegang saham perusahaan dalam laporan arus kas diklasifikasikan sebagai apakah A. Aktivitas operasi, B. Aktivitas investasi, C. Aktivitas operasi atau aktivitas investasi, atau D. Aktivitas pendanaan. Jadi dividen tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham. Jawaban soal nomor 1 adalah D. Nah, tingkat kesulitan atau kategori kesulitan soal ini adalah menengah ya, atau medium. Berikut ini adalah jawabannya. Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang memengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Dividen tunai yang dibayarkan akan memengaruhi ekuitas, mengurangi ekuitas perusahaan sehingga dikelompokkan sebagai aktivitas pendanaan. Ingat bahwa laporan arus kas menyajikan arus kas masuk dan keluar dari 3 aktivitas, aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Jawaban A salah karena arus kas dari aktivitas operasi adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang mempengaruhi laba perusahaan. Berarti terkait dengan pendapatan dan beban perusahaan. Jawaban B salah karena arus kas dari aktivitas investasi adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang mempengaruhi aset tidak lancar. Contohnya adalah aset tetap. Lanjut ke soal nomor 2, manakah dari yang berikut ini yang merupakan contoh arus kas dari aktivitas operasi? Apakah A. Pembayaran utang obligasi, B. Penerimaan kas dari penjualan saham biasa atau ordinary share, C. Pembelian aset tetap, atau D. Tidak ada jawaban yang benar. Arus kas aktivitas operasi. Jawaban soal nomor 2 adalah D. Kategori kesulitan soalnya adalah menengah. Arus kas dari aktivitas operasi adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang mempengaruhi laba perusahaan. Jadi arus kas dari aktivitas-aktivitas perolehan pendapatan dan pengeluaran beban perusahaan. Jawaban A salah karena pembayaran utang obligasi atau utang jangka panjang merupakan contoh dari arus kas aktivitas pendanaan. Jawaban B salah karena penerimaan kas dari penjualan saham biasa ini mempengaruhi ekuitas perusahaan merupakan contoh dari arus kas dari aktivitas pendanaan. Jawaban C salah karena pembelian aset tetap merupakan contoh dari arus kas dari aktivitas investasi.
Lanjut ke soal nomor 3, manakah dari berikut ini yang merupakan contoh arus kas dari aktivitas investasi atau investing activities? Apakah penerimaan kas dari penerbitan utang obligasi, itu A, B, pengeluaran kas untuk membeli kembali saham perusahaan yang beredar, C, penerimaan kas dari penjualan peralatan kantor, atau D, pembayaran utang ke pemasok atas pembelian bahan baku. Contoh arus kas dari aktivitas investasi. Jawaban soal nomor 3 adalah C, kategori kesulitan soalnya adalah menengah. Arus kas dari aktivitas investasi adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang mempengaruhi aset tidak lancar. Contohnya misalnya aset tetap. Jadi kalau perusahaan membeli aset tetap secara tunai, maka akan ada arus kas keluar dari aktivitas investasi, ada pengeluaran kas. Sedangkan kalau perusahaan menjual aset tetap, maka ada penerimaan kas sehingga akan masuk sebagai arus kas dari aktivitas investasi. Jawaban A salah karena penerimaan kas dari penerbitan utang obligasi adalah utang jangka panjang dan merupakan contoh dari arus kas dari aktivitas pendanaan. Jawaban B salah karena pengeluaran kas untuk membeli kembali saham perusahaan yang beredar merupakan arus kas dari aktivitas pendanaan. Jawaban D salah karena pembayaran utang ke pemasok atas pembelian bahan baku merupakan contoh dari arus kas dari aktivitas operasi. Lanjut ke soal nomor 4. Saldo awal piutang usaha adalah 44 juta rupiah. Penjualan selama satu bulan adalah 129 juta rupiah. Kemudian saldo akhir piutang usaha adalah 42 juta rupiah. Pertanyaannya adalah, berapakah penerimaan kas dari pelanggan di bulan tersebut? Nah, ini berkaitan dengan penyusunan laporan arus kas, utamanya untuk arus kas untuk dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung atau direct method. Apakah A jawabannya 127 juta rupiah, B 129 juta rupiah, C 131 juta rupiah, atau D 141 juta rupiah. Arus kas yang berasal dari pelanggan perusahaan. Jawaban soal nomor 4 adalah C, kategori kesulitan soalnya adalah menengah. Jadi penerimaan kas dari pelanggan, kalau kita menggunakan metode langsung dalam menyusun arus kas dari aktivitas operasi, penerimaan kas dari pelanggan adalah saldo awal piutang usaha. Katakan arus kasnya ini 1 tahun, saldo awal piutang usaha awal tahun, ditambah penjualan secara kredit di tahun tersebut, dikurangi saldo akhir tahun piutang usaha. Dari soal kita dapatkan saldo awal piutangnya adalah 44 juta rupiah, kemudian ada penjualan 129 juta rupiah, dan saldo akhir piutang adalah 42 juta rupiah. Sehingga penerimaan kas dari pelanggan tahun tersebut adalah 131 juta rupiah. Lanjut ke soal nomor 5, berikut ini adalah data yang diperoleh dari PT Gonjang Ganjing pada 31 Desember 2021. Laba tahun berjalan setelah pajak 132 juta rupiah, kenaikan akun utang dagang 10 juta rupiah, kemudian penurunan akun persediaan 6 juta rupiah, dan kenaikan akun piutang usaha 12 juta rupiah. Pertanyaan soal nomor 5 adalah, berapakah arus kas dari aktivitas operasi? Apakah A 102 juta rupiah, B 112 juta rupiah, C 124 juta rupiah, atau D 136 juta rupiah. Nah, ini mencari arus kas dari aktivitas operasi dengan metode tidak langsung atau indirect method. Jawaban soal nomor 5 adalah D, kategori kesulitan soalnya adalah sulit. Nah, di sini kita mencari arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung atau indirect method dengan menggunakan data yang ada. Yang pertama kita tentukan dulu laba tahun berjalan setelah pajaknya 132 juta rupiah. Kemudian utang dagang yang naik itu menambah laba tahun berjalan plus 10 juta. Kemudian persediaan yang turun itu juga menambah laba tahun berjalan. Dan dikurangi adanya kenaikan piutang usaha sebesar 12 juta rupiah. Maka arus kas dari aktivitas operasinya adalah
136 juta rupiah. Lanjut ke soal nomor 6. Manakah dari transaksi-transaksi berikut ini yang bukan merupakan bagian dari arus kas dari aktivitas operasi? Apakah A. membayar tagihan listrik, air, dan telepon perusahaan, B. membayar dividen tunai ke pemegang saham, C. menerima penagihan piutang dari pelanggan, atau D. membayar utang dagang yang berasal dari pembelian bahan baku dari pemasok? Yang bukan aktivitas operasi. Baik. Jawaban soal nomor 6 adalah B. Kategori kesulitan soal adalah menengah. Membayar dividen tunai ke pemegang saham adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan. Jawaban A salah karena membayar tagihan listrik, air, dan telepon perusahaan adalah aktivitas operasi. Karena ini aktivitas untuk memperoleh laba perusahaan. Jawaban C salah karena menerima penagihan piutang dari pelanggan adalah aktivitas operasi. Jawaban D salah karena membayar utang dagang yang berasal dari pembelian bahan baku dari pemasok adalah aktivitas operasi. Lanjut soal nomor 7. Pada 1 Maret 2023, PT Sayang Anak menjual gedung kantor senilai 55 miliar rupiah. Nilai tercatat atau carrying amount atau book value dari gedung yang dijual adalah 70 miliar rupiah. PT Sayang Anak menyusun laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung atau indirect method untuk arus kas dari aktivitas operasi. Apakah dampak dari transaksi tanggal 1 Maret 2023 pada laporan arus kas PT Sayang Anak di tahun 2023? Apakah A. Arus kas dari aktivitas operasi bertambah sebesar 5 miliar, arus kas dari aktivitas investasi bertambah 65 miliar rupiah. B. Arus kas dari aktivitas operasi berkurang sebesar 5 miliar, arus kas dari aktivitas investasi bertambah 65 miliar rupiah. C. Arus kas dari aktivitas operasi tidak terpengaruh, arus kas dari aktivitas investasi bertambah 70 miliar rupiah. Atau D. Arus kas dari aktivitas operasi bertambah sebesar 5 miliar, arus kas dari aktivitas investasi bertambah 70 miliar rupiah. Nah, ini agak sedikit complicated ya. Tapi kalau Anda paham konsepnya, penyusunan laporan arus kas, apa yang masuk dalam arus kas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, maka Anda dapat menjawab soal ini dengan mudah ya. Jawaban soal nomor 7 adalah A. Kategori kesulitan soal adalah sulit. Berikut ini adalah perhitungan laba atau rugi dari penjualan gedung perusahaan. Hasil penjualan gedung 65 miliar rupiah, adapun nilai tercatat gedung atau book value-nya 70 miliar rupiah. Sehingga dari penjualan gedung ini, perusahaan mengalami kerugian sebesar 5 miliar rupiah. Dampak transaksi dari penjualan gedung pada laporan arus kas. 1. Rugi penjualan akan menambah laba tahun berjalan. Hal ini berarti ada penambahan pada arus kas dari aktivitas operasi sebesar 5 miliar. Jadi, atas penjualan tersebut dicatat rugi atas penjualan aset tetap. Nah, itu di laporan laba rugi penjualan mengurangi laba tahun berjalan. Padahal nilai penjualan dari aset tetap itu 65 miliarnya sudah masuk ke arus kas aktivitas investasi. Sehingga di arus kas aktivitas operasi itu laba tahun berjalan ditambahkan dengan kerugian. Kalau ada keuntungan dikurangi keuntungan, kalau tidak double counting nanti. Kemudian hasil penjualan gedung 65 miliar merupakan arus kas masuk untuk arus kas dari aktivitas investasi. Hasilnya adalah adanya penambahan pada arus kas dari aktivitas investasi sebesar 65 miliar rupiah. Oke, lanjut soal nomor 8. Berikut ini adalah informasi yang diperoleh PT ABC selama tahun 2023. Pembayaran utang obligasi nilai tercatat 400 miliar, pembayarannya 425 miliar rupiah. Pembayaran dividen yang diumumkan di tahun 2022 50 miliar rupiah. Pembelian aset tetap 30 miliar rupiah,
dan hasil penjualan saham treasury atau treasury share atau treasury stock 20 miliar rupiah. Pertanyaannya adalah berapakah arus kas dari aktivitas pendanaan atau financing activity? Apakah 495 miliar A, B 475 miliar rupiah, C 425 miliar rupiah, atau D 455 miliar rupiah? Jawaban soal nomor 8 adalah D, kategori soalnya adalah menengah. Nah, berikut ini disajikan arus kas dari aktivitas pendanaan. Pertama, hasil penjualan saham treasury atau treasury stock ini menambah arus kas pendanaan positif. Kemudian pembayaran utang obligasi itu mengurangi arus kas aktivitas pendanaan, makanya dia negatif. Pembayaran dividen juga mengurangi arus kas aktivitas pendanaan. Maka arus kas dari aktivitas pendanaan ini adalah arus kas yang digunakan karena lebih banyak yang keluar daripada masuk senilai 455 miliar rupiah. Berikut ini adalah penjelasan tentang masing-masing tersebut. Pembayaran utang obligasi berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan. Ingat, laporan arus kas hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran kasnya, yang ada uang kasnya. Jadi, utang obligasi yang dibayar jumlah kasnya 425 miliar. Nah, ini masuk arus kas aktivitas pendanaan, uang kas keluar. Bukan berdasarkan nilai yang tercatat dalam laporan posisi keuangan 400 miliar. Dividen yang diumumkan tahun 2022 tetapi baru dibayarkan tahun 2023. Sehingga dividen ini munculnya kalau dalam laporan arus kas pembayarannya adalah dalam laporan arus kas 2023 pada aktivitas pendanaan. Pembelian aset tetap dilaporkan dalam arus kas dari aktivitas investasi. Sedangkan soalnya yang ditanya adalah aktivitas pendanaan. Lanjut soal nomor 9. Dengan metode tidak langsung atau indirect method, manakah dari berikut ini yang akan ditambahkan kembali ke laba tahun berjalan untuk memperoleh arus kas dari aktivitas operasi? Yang satu, penyusutan. 2, amortisasi premium obligasi. 3, keuntungan dari pembayaran utang jangka panjang lebih awal. Apakah A, 1 saja, B, 2 saja, C, 1 dan 2 saja, D, 1, 2, dan 3? Jawaban soal nomor 9 adalah A. Kategori kesulitan soalnya adalah menengah. Beban penyusutan adalah beban non-tunai atau tidak ada uang kas yang keluar yang mengurangi pendapatan untuk memperoleh laba tahun berjalan. Saat menyusun arus kas dari aktivitas operasi, beban penyusutan akan ditambahkan kembali ke laba tahun berjalan untuk memperoleh arus kas dari aktivitas operasi. Jadi kita tahu beban penyusutan atau depreciation expense itu tidak ada uang kas keluar, tetapi dia mengurangi pendapatan untuk memperoleh laba tahun berjalan. Sehingga laba tahun berjalannya perlu ditambah beban penyusutan untuk menghitung arus kas dari aktivitas operasi dengan metode tidak langsung atau indirect method. Amortisasi premium obligasi tidak melibatkan arus kas masuk atau arus kas keluar. Amortisasi premium obligasi dia mengurangi beban bunga sehingga laba tahun berjalannya naik. Saat menyusun arus kas dari aktivitas operasi, amortisasi premium obligasi akan dikurangkan kembali ke laba tahun berjalan untuk memperoleh arus kas dari aktivitas operasi. Jadi, amortisasi premium obligasi itu sebetulnya mengurangi beban bunga yang dicatat, tapi tidak mengurangi beban bunga yang dibayarkan. Nah, beban bunga yang dicatat lebih rendah dari yang dibayarkan, sehingga laba tahun berjalannya naik, karena beban bunga mengurangi pendapatan untuk memperoleh laba. Nah, hasilnya laba ketika kita menghitung aktivitas arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung, amortisasi premium obligasinya itu menambah laba tahun berjalan. Nah, ini berbeda kalau amortisasi diskon obligasi. Amortisasi diskon obligasi justru dia menambah laba tahun berjalan dalam perhitungan arus kas dari aktivitas operasi.
Keuntungan dari pembayaran utang jangka panjang tidak melibatkan arus kas masuk. Keuntungan dari pembayaran utang jangka panjang meningkatkan laba tahun berjalan. Saat menyusun arus kas dari aktivitas operasi, keuntungan dari pembayaran utang jangka panjang akan dikurangkan kembali ke laba tahun berjalan untuk memperoleh arus kas dari aktivitas operasi. Kita beralih sekarang ke soal nomor 10. Manakah dari transaksi-transaksi berikut ini yang bukan merupakan bagian dari arus kas dari aktivitas operasi? A. Membayar tagihan listrik, air, dan telepon perusahaan. B. Membayar dividen tunai ke pemegang saham. C. Menerima penagihan piutang dari pelanggan. Atau D. Membayar utang dagang yang berasal dari pembelian bahan baku ke pemasok. Jawaban soal nomor 10 adalah B. Kategori kesulitan soalnya adalah menengah. Membayar dividen tunai ke pemegang saham adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Jawaban A salah karena membayar tagihan listrik, air, dan telepon perusahaan adalah aktivitas operasi. Jawaban C salah karena menerima penagihan piutang dari pelanggan adalah aktivitas operasi. Jawaban D salah karena membayar utang dagang yang berasal dari pembelian bahan baku dari pemasok adalah aktivitas operasi. Lanjut ke soal nomor 11. Berikut ini adalah data yang diperoleh dari PT Bersama Maju untuk tahun 2021. Laba setelah pajak 200 juta rupiah, kenaikan piutang usaha 18 juta rupiah, penurunan asuransi dibayar di muka 6 juta rupiah, beban penyusutan 30 juta rupiah, keuntungan penjualan tanah 4 juta rupiah, penurunan utang gaji 14 juta rupiah, dan kenaikan pendapatan diterima di muka 22 juta rupiah. Berapakah arus kas dari aktivitas operasi PT Bersama Maju untuk tahun 2021? Apakah A. 238 juta rupiah, B. 230 juta rupiah, C. 222 juta rupiah, atau D. 226 juta rupiah? Arus kas dari aktivitas operasi dengan metode tidak langsung atau indirect method. Jawaban soal nomor 11 adalah C. Kategori soalnya ini adalah sulit. Berikut ini adalah perhitungan arus kas dari aktivitas operasi. Pertama, kita masukkan laba tahun berjalan setelah pajak, ditambah pertama, beban penyusutan itu menambah laba tahun berjalan. Kemudian asuransi dibayar di muka ini adalah aset lancar. Kalau dia turun, maka dia menambah laba. Berikutnya, pendapatan diterima di muka ini adalah liabilitas jangka pendek perusahaan, dan kalau dia naik maka dia menambah laba tahun berjalan. Kemudian dikurangi ada keuntungan penjualan tanah. Keuntungan penjualan tanah mengurangi laba tahun berjalan. Adapun kalau ada kerugian penjualan tanah justru menambah laba tahun berjalan. Piutang usaha adalah aset lancar, kalau dia naik justru mengurangi laba tahun berjalan. Kemudian utang gaji ini adalah liabilitas jangka pendek, ketika dia turun justru mengurangi laba tahun berjalan. Nah, kita jumlahkan semua, maka arus kas dari aktivitas operasinya adalah 222 juta rupiah. Nah, di sini Anda harus paham apa dampaknya kalau misalnya aset lancar selain kas dan setara kas mengalami kenaikan atau mengalami penurunan terhadap laba tahun berjalan. Kemudian liabilitas jangka pendek selain utang dividen itu juga apa dampaknya terhadap laba tahun berjalan ketika terjadi penurunan atau kenaikan. Lanjut ke soal nomor 12. PT Jedak Jeduk melaporkan penjualan peralatan lamanya secara tunai senilai 222 juta rupiah. Nilai buku dari peralatan lama tersebut adalah 50 juta rupiah. Selain itu, perusahaan juga membeli peralatan baru secara tunai senilai 1 miliar 515 juta rupiah. Arus kas dari aktivitas investasi akan memperlihatkan A. Arus kas masuk 222 juta rupiah dan arus kas keluar 1 miliar 515 juta rupiah.
B. Arus kas masuk Rp222 juta, dan arus kas keluar Rp150 juta. C. Kas yang dibayarkan untuk peralatan Rp1.293 juta, atau D. Arus kas keluar neto sebesar Rp1.365 juta. Jawaban soal nomor 12 adalah A. Kategori soalnya adalah menengah. Nah, arus kas masuk itu berasal dari penjualan aset tetap. Dilihat dari arus kas masuknya. Berapa hasil penjualan aset tetap tunainya? Rp222 juta. Tidak melihat nilai bukunya untuk arus kas investasi. Kemudian arus kas keluar ini berasal dari pembelian aset tetap. Berapa pembelian aset tetapnya? Rp1.515 juta. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.